Konstituen atau rakyat? Rakyat. Legislatif atau yudikatif? Legislatif. F1 F2? Satu. Oke. Keluarga atau kedewanan? Keluarga. Selamat sore teman-teman Bogor 24 update semua. Jadi seperti yang kemarin sempat saya posting di feed Bogor 24 update bahwa kita itu bakal ada wawancara. Jangan wawancara ya, terlalu Bincang sore lah. Bincang sore dengan Ketua DPRD Kota Bogor Pak Atang Trisnanto. Selamat sore Pak Atang. Sore, Pak Rafiq. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak? Sehat? Alhamdulillah. Berkat doa semuanya sehat selalu. Mudah-mudahan Bang Rafiq dan juga seluruh warga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Karena kesehatan mahal sekali di tengah pandemi. Bener Pak. Dan Bapak juga kabarnya kan penyintas ya Pak ya? Ya betul. Saya pernah terpapar satu keluarga, istri dan 4 orang anak, jadi 6 orang sekeluarga. Bulan Februari dan Maret 2021. Itu gimana ceritanya tuh pas waktu akhirnya terponis jadi pasien COVID? Ya. Awalnya gimana tuh Pak? Jadi biasanya memang ada perasaan khawatir ya bagi warga ataupun seseorang yang merasakan gejala-gejala mirip COVID. Dan itu juga saya rasakan. Ya. Dan pertama kali ketika mendapatkan hasil swab PCR, jujur saja memang kaget. Tapi kemudian kita kembalikan semuanya bahwa memang tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini kecuali atas kehendak Allah ya. Ini adalah kehendak Allah, qadarullah. Maka kita hadapi dengan segala optimisme seraya berharap dan berdoa pada Allah semoga mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Dan yang kedua terpenting adalah ketika positif itu kemudian kita berkumpul bersama istri dan anak-anak, kemudian kita bersama-sama untuk saling menguatkan satu sama lain dan juga optimis mudah-mudahan bisa terjalani dengan baik. Jadi punya family time ya Pak? Harus punya family time karena kita ini kan madrasah pertama kita ini adalah keluarga. Karena dengan keluargalah waktu kita yang paling banyak. Meskipun barangkali interaksinya tidak terlalu banyak juga karena kadang-kadang malam hari kan pasti ada istirahatnya. Namun setidaknya kepribadian kita sebagai kepala keluarga, kemudian juga istri sebagai pendamping kita dan anak-anak, tentu itu akan terbentuk dari keluarga. Dan inilah yang menjadi modal besar ketika kita menjalani aktivitas di luar, termasuk pas COVID kemarin. Makanya ketika diputuskan saya harus masuk rumah sakit karena mengalami gejala yang lebih banyak dibanding anggota keluarga yang lain, rasanya berat memang. Ketika harus berangkat meninggalkan anak dan istri, masuk ruangan, kemudian sendirian, nggak ada yang jaga, nggak boleh ada yang jenguk, gitu kan. Dan juga visitasi dokter dan perawat juga dibatasi karena kita ada prosedur tetap dari rumah sakit untuk mengurangi kontak erat. Ya disitulah kemudian ternyata Allah punya caranya, punya cara untuk kemudian mengingatkan hambanya. Dan jujur saja saya merasa diingatkan oleh Allah pada saat itu bahwa dengan posisi masuk rumah sakit kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita kecil di alam muka bumi ini. Kematian dan kehidupan itu sangat dekat dan satu pelajaran maka perlu menyiapkan bekal sebaik mungkin. Dan saya berdoa saat itu, ya Allah, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak kesalahan, khilafan, dan saya juga ingin mendampingi anak-anak tumbuh besar sampai dewasa gitu ya. Dan saya juga merasa bahwa selama setahun setengah menjalani amanah sebagai ketua DPRD belum banyak yang bisa saya lakukan. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan untuk saya bisa sehat. Dan saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan juga memberikan yang terbaik. Alhamdulillah ternyata takdir Allah memberikan kami kesehatan. Alhamdulillah. Saya inget kayaknya pas waktu itu Pak Atang tuh sebelumnya padahal screening untuk vaksin ya Pak ya? Ya betul.
Jadi pada saat 2 minggu sebelumnya, Forkopimda Iya. kebetulan melakukan kick off vaksin pertama di Kota Benar-benar. Bogor. Waktu itu di Puskesmas Tanah Sareal. Dan karena saat itu saya ada satu hal yang tidak lolos screening, saya ditunda untuk tahap berikutnya. Cuman sebelum tahap berikutnya terjadi, ternyata Allah ada jalan lain, ngasih vaksinasi alami dengan Vaksinasi cara alami. positif COVID-19. Tapi setelah akhirnya udah bisa divaksin tapi sekarang. Kalau sekarang sudah bisa Sudah divaksin karena sudah lebih dari 3 3 bulan bulan ya, lebih dari 3 bulan, dan kemudian ini juga bagian dari kita bersama dengan pemerintah Kota Bogor, DPRD juga hari ini kerjasama dengan Polresta Bogor Bogor Kota, Kota menjalankan vaksinasi luar biasa. Jadi inilah resiko bincang sore Iya, di betul. Kota Bogor di tengah kilatan petir, tapi alhamdulillah kita perlu bersyukur dengan adanya kilatan petir yang paling banyak di Kota Bogor ini. Oh iya. Terjadi proses alami fisika yang bagus lah. Itu kan Rafiq. Itu backsound Pak, backsound Backsound alami. yang bagus. Nah, ngomong-ngomong sudah divaksin dan vaksin nih Pak, sebenarnya itu banyak sekali ketika waktu itu ada vaksin pertama di DPRD, banyak sekali netizen terutama warga Bogor gitu yang ingin vaksin di DPRD. Masih ada nggak sih, terus caranya gimana sih, terus banyak macam-macam. Sebenarnya yang target vaksin di DPRD Kota Bogor sendiri itu pertama mungkin boleh non KTP Kota Bogor, terus atau tidak. Kedua, apakah hanya datang saja atau daftar melalui link atau gimana sih Pak? Ya, jadi awalnya kita kerjasama dengan Polresta ini untuk mengcover wilayah Tanah Sareal dan Bogor Tengah yang memang dekat dengan kantor DPRD Kota Bogor, tambah ke Bogor Utara. Namun dalam perjalanannya alhamdulillah kita mendapatkan porsi yang bertambah dari tadinya hanya 300 vaksin, tambah 500, 800, sekarang targetnya adalah 1.500 per hari. Nah, dengan adanya 1.500 per hari ini, maka bagi masyarakat Kota Bogor ya yang ingin vaksinasi bisa melakukan dengan beberapa cara, Kang Rafiq. Pertama, bisa menghubungi RW, RT dan juga lurah setempat untuk kemudian didaftarkan di DPRD Kota Bogor. Atau yang kedua, kami kebetulan di masing-masing fraksi itu kita sudah dibagi waktu per harinya, bahwa fraksi PKS kebagian tugas untuk membawa warga yang vaksinasi, sehingga dengan pembagian tugas ini warga bisa mendaftar ke anggota dewan yang dikenalnya. Oh iya. Atau ke fraksi yang ada di DPRD Kota Bogor. Itu bisa daftar sana. Atau yang ketiga juga bisa mendaftar ke polsek-polsek setempat. Karena ini kerjasama dengan Polresta Kota Bogor. Nah, yang keempat juga bisa saya kira menghubungi hotline DPRD. Nanti kita bisa tayangkan di sini hotline itu untuk kemudian kita berikan, nanti ada belangko yang harus diisi sebelum warga datang untuk vaksinasi sebagai screeningnya. Nah, memang sesekali bisa saja warga langsung datang seperti doorstop gitu, cuman saya tidak merekomendasikan karena khawatirnya antrian ya Pak. Antriannya panjang. Terus yang kedua, posisinya vaksinasi pada saat itu sudah habis untuk peserta yang sudah daftar. Target hari Jadi itu ya. terlalu tidak pasti kalau tiba-tiba langsung. Tapi kalau sudah daftar begitu, insya Allah nanti akan bisa diatur waktunya. Karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga ke Forkopimda dan Pak Wali Kota, vaksinasi ini penting untuk disegerakan, tapi jangan sampai juga menimbulkan kerumunan dan juga menimbulkan peluang terjadinya penularan. Maka kita sudah lakukan dengan cara memperbanyak titik vaksinasi, dilakukan titik vaksinasi yang mendekat ke wilayah, dan termasuk juga di DPRD ya. Kita berharap bahwa pengelolaan vaksinasi ini bisa kita atur untuk tidak terlalu padat. Seperti yang tadi sudah disebutkan ya teman-teman Bogor 24 Update, yang selama ini DM ke Instagram, jadi cara-caranya tadi sudah disebutkan oleh Pak Atang. Jadi kalau memang nanti mau vaksin ya
nanti pokoknya nanti bakal di posting informasinya kayak gitu. Nah, masih berkaitan dengan vaksin nih, Pak. Pandemi, maaf. Ya. Berkaitan masih dengan pandemi gitu. Yang dilakukan DPRD gitu, istilahnya yang dilakukan DPRD gitu. Itu apa saja? Maksudnya dalam hal mungkin refocusing, kita tahu kan banyak warga yang terdampak pandemi gitu, refocusing. Jadi anggarannya fokus untuk COVID, dan fokus untuk COVID-nya itu apa saja yang dilakukan? Ya, jadi secara tupoksi kami menjalankan tupoksi yang dimiliki oleh DPRD. Pertama adalah peran budgeting, jadi kebijakan anggaran. Kami dari DPRD sudah berkali-kali bersama dengan TAPD. Pertama dalam menyusun postur APBD ini diarahkan untuk prioritas penanganan kesehatan terkait penanganan COVID-19. Yang kedua terkait dengan masalah ekonomi. Yang ketiga pendidikan dan juga masalah kesejahteraan sosial. Itu dari sisi penyusunan kebijakan di APBD. Nah, lanjut yang berikutnya lagi adalah dalam konteks regulasi ya. Kita punya fungsi legislasi. Kita membentuk perda. Kita sudah menyelesaikan perda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang juga mengatur di sana terkait dengan tertib kesehatan, tertib lingkungan dan lain-lain. Yang kita arahkan untuk bagaimana menangani COVID ini punya payung hukum. Sehingga pemerintah bisa taktis melakukan berbagai langkah penanganan. Juga beberapa perda yang saat ini sudah kita dan sedang finalisasi. Yang sudah selesai juga diantaranya adalah perda tentang koperasi dan UMKM. Ini penting sekali untuk pemulihan ekonomi. Benar. Ada juga saat ini yang sedang kita finalisasi, sedang evaluasi gubernur adalah perda tentang santunan kematian. Meskipun kita tentu tidak ingin kan bahwa ada anggota keluarga kita yang meninggal, banyak warga yang meninggal. Tapi sebagai sebuah antisipasi kita sudah siapkan perda santunan kematian ini, yaitu untuk setidaknya sebagai crash program bagi warga yang tidak mampu kehilangan anggota keluarganya, ada yang bisa diberikan untuk meringankan sejenak lah dalam hal itu. Nah, satu lagi yang juga saat ini sedang kami rumuskan adalah DPRD insya Allah akan menggeser 15 miliar anggaran yang dipunyai oleh DPRD, yang memang ini adalah anggaran DPRD, untuk kemudian kita alihkan khusus untuk penanganan dampak COVID-19. Anggaran apa tuh Pak yang dialihkan tuh? Banyak anggaran yang kita hemat, banyak anggaran yang kita hemat, baik itu anggaran tentang rapat-rapat, kemudian anggaran untuk menerima tamu, anggaran untuk sosialisasi perda dan segala macam, termasuk juga anggaran perjalanan dinas. Jadi kita anggap bahwa betul sosialisasi perda itu penting, tapi kami anggap ini bisa kita coba tahan untuk kemudian setelah kita kumpulkan ada 15 miliar yang kita akan alihkan dalam APBD perubahan ini untuk penanganan dampak COVID, baik dalam bentuk bantuan sosial atau mungkin juga pemulihan ekonomi melalui tadi bantuan UMKM, ataupun juga hari ini kita punya lebih dari 300 anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena COVID-19, banyak janda yang tua yang miskin dan punya anak-anak yang ini, saya kira ini mudah-mudahan bisa dialihkan ke sana. Tinggal memang kita perlu nanti rapatkan bersama dengan TAPD Kota Bogor dengan Pemkot untuk agar 15 miliar ini bisa ada payung hukum untuk program-program yang mengarah ke sana. Ada 15 miliar ya Pak ya? Ada 15 miliar atau sekitar lebih dari hampir 15% anggaran DPRD yang. Nah Pak, mungkin sekarang kemarin kan saya memposting sambil mengajak warga Kota Bogor khususnya untuk bertanya nih Pak. Ada beberapa pertanyaan yang yang cukup menarik buat saya gitu. Jadi kayaknya harus ditanyakan langsung dan dijawab sama Bapak nih. Ini bukan kuis ya? Kuis buat warganya. Jadi nanti Bapak pilih nih pertanyaan yang paling bagus ya Pak. Nanti bakal dapat merchandise dari Bogor. Tapi bukan cerdas cermat, nanti saya dinilai berapa gitu. Bukan. Nah ini ada dari Ergiar susah pokoknya nanti ada di bawah nih.
Saya selaku warga Bogor mengapresiasi tentang adanya pemberlakuan PPKM di Kota Bogor. Ya. Namun yang saya ingin tanyakan, bagaimana solusi untuk rakyat kurang mampu yang dirumahkan dan sulit untuk mencari biaya hidup sehari-hari? Terima kasih. Ya, sesuai dengan yang pernah kami sampaikan, memang DPRD sudah sampaikan juga ke Pemkot bahwa kita berharap kebijakan PPKM yang diberikan oleh pemerintah pusat ini dilaksanakan secara terencana dan definitif. Jadi tidak kemudian tiap 1 minggu kita masih bingung apakah nanti diperpanjang lagi atau tidak. Ya, betul. Kenapa ini penting? Karena agar masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian terkait dengan aktivitas yang mereka akan lakukan. Nah, terkait dengan PPKM ini juga sebenarnya tidak hanya masyarakat yang bertanya. Kami pun juga di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk juga di DPR RI meminta sebenarnya pemerintah seharusnya berpegang saja pada undang-undang tentang karantina kesehatan. Yaitu ketika terjadi sebuah pandemi dan langsung dibuat karantina wilayah atau bahasa kerennya Lockdown. selama ini kita sebut dengan lockdown. Lockdown. Ya. Tapi dengan batasan waktu yang jelas, 4 pekan. Benar. Tapi full lockdown. Nah, memang ada konsekuensi yang harus disiapkan oleh pemerintah. Tapi nggak apa-apa, harus kita lakukan daripada tidak ada konsekuensi yang dilakukan. Waktunya kemudian nggak jelas kapan berakhir. Apa konsekuensi itu? Yaitu menjamin kebutuhan hidup warga masyarakat, bahkan termasuk juga hewan ternak peliharaan. Betul. Nah, cuman ini kan akhirnya kemudian istilahnya dibuat bukan istilah lagi karantina kesehatan. Dulu kita mengenal adanya PSBB. Ya. Pertama kali. Ada masuk kemudian PSBB transisi. Betul. Ya. Ada lagi kemarin PPKM. Ada PPKM mikro. Sekarang PPKM level 4. Darurat. Ya macam-macam lah. Tapi oke lah, kita sekarang sudah tidak lagi waktunya bicara itu. Karena saya kira mungkin pemerintah juga punya hitungan. Harapan kita sih sebenarnya lockdown jelas disiapkan semuanya oleh pemerintah. Tapi dengan kondisi sekarang, maka yang bisa dilakukan adalah di pemerintah Bogor hari ini sudah dilakukan beberapa langkah-langkah penanganan. Pertama, kerjasama dengan pemerintah pusat sudah menganggarkan yang namanya bansos COVID-19. Nah, permasalahannya adalah tidak semua warga terdata dengan baik. Nah, ini harus diperbaiki. Betul, Pak, betul. Kemudian yang kedua, selain warga yang tidak termasuk dalam bansos COVID yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah Kota Bogor menggalang sebuah gerakan yang dipusatkan poskonya di Gedung Wanita. Dan ini bisa diakses oleh masing-masing kelurahan untuk dibagikan ke masing-masing tempat. Nah, saat ini tadi kita juga mendorong tadi salah satunya adalah apakah bansos yang bisa direfocusing dari berbagai anggaran itu kita bisa mengcover untuk warga yang di luar dapat data dari pemerintah tadi. Minimal untuk 2 bulan lah kita coba alokasikan. Jadi memang ini pekerjaan yang berat, tapi harus dilakukan. Saya sudah memberikan saran kepada pemerintah untuk kemudian lakukan pendataan ulang yang terverifikasi. Bagaimana caranya? Tetapkan dulu kriterianya. Kalau sekarang kan nggak ada kriteria. Orang saling curiga akhirnya. Itu rumahnya gedong, saya tidak, saya nggak dapat, dia dapat. Buat kriteria. Kriteria itu misalnya apa? Contohnya, tetapkan batas minimal pendapatan per kapita per bulan. Gimana cara ngitungnya? Contoh, ada satu keluarga 4 orang anggota keluarga. Ada kepala keluarga, ada ibunya, 2 anak. Kalau seandainya pendapatan itu hanya berasal dari ayahnya saja, katakanlah 2 juta per bulan, berarti pendapatan per kapita per bulan keluarga tersebut adalah 500.000 rupiah. Karena dibagi 4. Nah, sekarang dihitung oleh tim ekonomi Pemkot nih di Kota Bogor, kira-kira biaya hidup paling minimal sebulan berapa? Katakanlah 750.000 per orang. Maka kalau seandainya pendapatan keluarga itu 500.000 per kapita per bulan, dia masuk sebagai penerima bantuan. Itu saja.
Jangan lagi menghitung, oh ini bangun apa rumahnya gedong, Gedung. rumahnya ini, itu sekarang nggak masuk karena banyak sekali hari ini yang warga yang tadinya berkecukupan mampu, tapi kemudian jatuh tidak mampu karena pandemi COVID-19. Nah, Betul. itu baru satu kriteria. Nah, lalu siapa yang bisa menentukan ini masuk kriteria atau tidak? Ada tim verifikatornya. Verifikatif. Tim verifikatornya ini jangan lagi nanti hanya seorang ketua RW. Karena kalau datanya dari ketua RW, Benar. ini juga akan jadi Jadinya masalah. Masalahnya banyak itu yang sering Iya. DM juga, Pak. Nanti Pak RW yang sudah benar-benar mendata dengan baik, tapi warga yang tidak puas akan menganggap Pak RW tidak adil. Betul. Atau ada juga, misalkan memang ada juga yang memang nakal, gitu ya. Jadi memasukkan orang-orang yang Orang terdekatnya. Betul. Nah, untuk menghindari itu, bentuk tim. Timnya terdiri dari siapa? Ketua RW, ketua RT, ketua kepemudaan, ketua DKM atau imam masjid, ya, dan sesepuh masyarakat. 5 unsur. Untuk di kalangan bawahnya tuh ya. Itu di kalangan bawahnya. Kalau di tingkat kelurahan tentu ada tim yang bisa dibentuk kelurahan. Cuman kan untuk bisa memastikan si A, si B, si C masuk atau tidak, itu yang mengetahui kan orang lingkungan. Ya, betul. Kalau timnya mengandalkan tim kelurahan yang untuk menentukan, nggak akan sanggup Kang Rafiq. Karena satu kelurahan katakanlah ada 18.000 orang, berarti ada sekitar hampir 5.000 kakak, nggak sanggup. Dan mereka juga nggak akan hafal satu persatu. Tapi kalau sudah ketua RW, ketua RT, ketua Karang Taruna misalkan, atau tokoh pemuda yang apa namanya disegani, tokoh wanita yang disegani, tokoh agama yang disegani, insya Allah ini akan lebih apa namanya objektif. Betul. Kriteria jelas, timnya jelas, tinggal dikumpulkan. Insya Allah kita akan punya data yang lebih valid, sehingga mudah-mudahan ini akan lebih baik dan kita lebih mudah lagi merencanakan kebijakan anggaran untuk Kota Bogor. Oh iya, selama ini memang kadang terlihat data kayak data yang lama ya, Pak ya. Data lama, terus kemudian yang kedua kadang-kadang diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa namanya data baru itu tidak ada kriterianya. Betul. Jadi hanya disebutkan tolong laporkan RW yang warganya terdampak. Ya, ada RW yang RW 1 punya standar sendiri, RW yang lain punya standar yang beda juga gitu. Apalagi kalau kemudian dari kelurahan meminta misalkan tolong tiap RW menyampaikan 20 data keluarga. Nah, ini nggak bisa dibegitukan. Karena struktur sosial masyarakat Kota Bogor ini berbeda. Antara RW 1 dengan RW yang lain, kondisi masyarakatnya berbeda. Ada RW yang mungkin perumahan untuk mencari 20 orang yang dalam tanda kutip terkendala ekonomi relatif sulit, tapi bagi RW yang lain itu lebih dari 20. Dan contohnya misalkan RW yang masyarakat mampu dengan RW yang tidak mampu. Kalau di sini di RW yang tidak mampu ini dia di urutan ke-40 sehingga nggak masuk 20. Ini urutan ke-1 dari 20 belum tentu lebih susah dibanding ke-40 tadi gitu. Jadi kriteria kuantitatif itu akan itu yang belum betul. Benar. Nah, oke. Tadi soal bansos nih ada pertanyaan kedua lagi dari Askania. Nah, pagi Pak Admin, maaf mau numpang tolong ditanyakan ke Bapak Ketua DPRD Kota Bogor, ada tidak anggaran untuk renovasi rumah yang sudah kurang layak dihuni? Ya. Rumah orang tua saya, wah ini kayaknya rumah orang tua dia. Ya. Kusen jendelanya atap udah bolong, sebagian atapnya sudah pada rapuh. Nah ini mungkin soal rutin awi ya Pak ya? Ya, di RTLH selalu ada dianggarkan tiap tahun. DPRD bersama Pemkot selalu menganggarkan anggaran untuk RTLH ini. Dan tahun 2021 juga seingat saya teranggarkan sekitar 40 miliar. Dan tahun 2022 juga sedang kita bahas hari ini, rencana anggarannya dalam 45 miliar. Tinggal memang mekanismenya seperti biasa harus melalui aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengajukan, atau mungkin juga via kelurahan untuk dibantu memasukkan aplikasinya tersebut. Berarti mungkin yang dialami ini belum terdata kali Pak ya? Belum terdata, atau kemudian yang kedua belum terlaporkan oleh pihak terkait. Kayaknya lucu juga nih Pak kalau kita lihat langsung ke sana nanti Pak. Mungkin Bapak bersedia kita lihat gitu Pak? Boleh, siap. Boleh. Jadi memang dari banyak laporan masyarakat dan juga apa namanya tembusan yang disampaikan oleh masyarakat ke teman-teman dewan, dan dewan juga menemukan fakta bahwa
seringkali apa namanya persyaratan yang diberikan ini terlalu rigid ya. Ya. Terus yang kedua, tiap kelurahan itu dikasih kuota yang apa namanya terbatas. Siap. Padahal seharusnya berapapun yang masuk, silakan aja masuk dulu. Oke. Jangan lagi misalkan tahun ini kelurahan A maksimal 30. Iya kalau misalkan cukup 30, kalau lebih. Kalau menurut saya silakan aja masyarakat daftar semua, tinggal nanti verifikasi ya. Tuh. Tinggal verifikasi mana yang paling prioritas lebih dulu itu yang kita lebih dulukan. Termasuk juga tadi saya lupa bahwa apa peran DPRD dalam pandemi ini selain tupoksi tadi apa namanya penganggaran dan juga legislasi maupun pengawasan, kami anggota dewan hampir di semua dapil dan di semua fraksi kami juga turun ke masyarakat, Kang Rafiq. Oh iya, Jadi, benar. kami sering melakukan acara Kalau reses ya, Pak? bakti sosial. Tidak hanya reses. Tidak hanya reses. Selama pandemi Covid ini mulai dari tahun 2020 yang lalu kita banyaklah mulai dari pembagian masker, kemudian pembagian APD, pembagian paket makanan, sembako dan lain-lain, termasuk juga desinfektan, desinfeksi nyemprot, desinfeksi segala macam. Jadi banyak hal yang apa namanya dilakukan dan bisa dilakukan juga oleh seluruh anggota dewan. Siap. Gitu. Oke. Ya mungkin memang kayaknya lucu juga sekali waktu Bogor 24 update bareng ketua DPRD meninjau lapangan seru. Betul, betul. Siap. Ditunggu waktunya kalau pas. Siap, insyaallah. Ada pertanyaan lagi nih Pak, kembali ke soal PPKM nih. Aditya dari Aditya, Assalamualaikum Bapak Ketua DPRD yang terhormat. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan rincinya terkait hubungan antara grafik kasus COVID, anggaran serta PPKM. Karena sangat banyak sekali warga Bogor yang belum teredukasi maksud dari PPKM untuk menekan grafik COVID agar tidak meningkat karena minimnya anggaran. Mohon edukasinya Pak agar warga bisa melek informasi dan legowo perihal PPKM. Ya, jadi saya pun juga belajar tentang COVID ini. Kita semua belajar tentang COVID ini karena ini adalah peristiwa baru dalam kehidupan kita dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi kan secara sederhananya adalah virus COVID ini menyebar melalui kontak erat. Nah, kontak erat itu berarti kan adanya baik itu kontak fisik maupun kontak bertemu secara langsung. Nah, dengan adanya kasus penambahan COVID yang begitu tinggi di bulan Juni akhir, ya, sampai dengan Juli, itu menandakan bahwa tingkat penyebaran semakin tinggi. Nah, dan kalau seandainya tidak dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang memungkinkan untuk bertemu satu dengan yang lain ini semakin banyak, maka dikhawatirkan ini akan semakin menyebar. Sehingga kita memahami bahwa kemudian pemerintah melakukan kebijakan PPKM darurat. Walaupun tadi saya bilang harusnya lockdown, siapkan kebutuhan masyarakat, gitu kan. Betul. Nah, dengan hanya PPKM darurat ini, tentu ini juga akan berakibat pada berhentinya ya kegiatan ekonomi, dan di sisi lain ketika pandemi COVID bertambah banyak, yang tadinya kasus harian di Kota Bogor hanya sekitar 30-an, melonjak menjadi 100, 150, bahkan terakhir sempat menembus angka 900 per hari, maka kebutuhan akan obat, kebutuhan akan oksigen, kebutuhan akan tenaga kesehatan, kebutuhan akan semuanya ini semakin meningkat. Sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk merawat masyarakat yang sakit dan juga kebutuhan obat-obatan akan semakin meningkat. Makanya kita berharap bahwa PPKM hari ini mudah-mudahan bisa segera berakhir dengan turunnya angka COVID, sehingga kebutuhan anggaran untuk menangani pasien COVID bisa turun dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa berjalan lagi dengan baik, sehingga pemerintah tidak memerlukan terlalu banyak intervensi anggaran untuk memulihkan ekonomi. Siap. Dalam banget. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa menjaga dan saling menguatkan prokes kita masing-masing agar tidak terpapar dan tidak menyebabkan bertambahnya konfirmasi positif COVID-19. Oke, baik. Oke, tadi itu pertanyaan-pertanyaan dari netizen, Pak. Ya. Mungkin nanti
bisa dikasih tahu mana yang nanti aja di akhir closing yang mana yang terbaik dari 3 pertanyaan tadi. Nah mungkin sekarang sebelum mendekati akhir saya mau ngajak Bapak, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin pertanyakan tapi Bapak jawab cepat ya Pak. Ya. Kan kapan lagi nanya ketua DPRD, tapi jawab cepat deh. Siap. Jawab cepat. Konstituen atau rakyat? Rakyat. Legislatif atau yudikatif? Legislatif. Berarti nggak mau nyalon ya Pak tahun depan ya Pak? F1 F2? F1. Oke. Keluarga atau kedewanan? Keluarga. Mantap. Maksudnya apa nih? Kapan lagi? Kata tidak aja legislatif atau yudikatif boleh. Oh berarti ya siapa tahu aja kan. Oke, tadi gimmick sih sebentar Pak. Mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya menjelang akhir nih ada pertanyaan terakhir. Ada 2 pertanyaan terakhir sebenarnya. Satu lebih ke pribadi Bapak. Oke. Setelah tidak di Dewan lagi nih Pak, apa sih yang ingin dilakukan seorang Atang Trisnanto? Ya, saya tinggal di kota Bogor ini sudah 25 tahun. Meskipun saya adalah orang perantauan dari Jawa Timur. Dan saya mencintai kota yang saya tinggali ini. Dan saya yakin bahwa kota ini bisa menjadi salah satu kontributor yang baik bagi bangsa kita. Dan salah satu hal yang bisa membuat bangsa ini jaya ke depan, terutama menyongsong Indonesia Emas 2050, itu adalah kualitas sumber daya manusia. Jadi kalaupun saya sudah selesai di Dewan, maka mimpi paling besar saya adalah saya bisa berkontribusi dalam membina, mendidik, dan mengembangkan SDM yang ada di Kota Bogor. Yang sebenarnya beberapa kali udah saya sampaikan juga di Dewan. Ketika saya gundah, kenapa dari tahun ke tahun di rancangan pembangunan jangka menengah kita tidak ada target membangun sekolah baru. Tidak ada target untuk membangun SMP baru, SD baru. Padahal jumlah masyarakat bertambah. Kebutuhan akan sekolah juga bertambah. Oke, kita sepakat bahwa pembangunan fisik, monumen-monumen itu penting, bagus untuk membangkitkan kebanggaan. Tapi jangan lupa, bangsa ini, kota ini tidak akan hebat kalau orang-orangnya tidak hebat. Dan salah satu untuk mencetak kehebatan itu adalah SDM yang hebat. Pengembangan sumber daya manusia. Jadi saya pengen jadi guru, saya pengen mengajar, saya pengen mendidik. Apakah bentuknya nanti mungkin pesantren, apakah bentuknya nanti sekolah, saya ingin mengembangkan. Luar biasa. Pengembangan sumber daya manusia itu kuncinya. Dan terima kasih Pak Atang Trisnanto atas penjelasannya dan waktu dan kesempatannya untuk bisa berbincang sore bersama Bogor 24 Update. Dan ya sekalian perkenalan bahwa kami Bogor 24 Update ini tempatnya para kreator dan mungkin nanti siapa tahu kita bisa bersinergi Pak. Amin, siap, salah. Berarti Bogor 24 Update 24 jam selalu standby. Insya Allah. Seperti itu. Baik, teman-teman Bogor 24 Update, sampai di sini bincang kita bersama Ketua DPRD Kota Bogor Pak Atang Trisnanto dari Partai Keadilan Sejahtera ya Pak ya? Ya. Siap. Dan terima kasih. Kita akan bertemu lain waktu dalam perbincangan beda tema lainnya, beda narasumber lainnya, tetap di Bogor 24 Update Podcastnya orang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.